orang yang berperang di jalan Allah, maka ketika meninggal dunia nggak usah dimandiin, nggak usah dikafanin, nggak usah disolatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para ustadz, para asatiz, wabil khusus yang kami hormati pun Allah muliakan, segenap pengurus DKM Masjid Nurul Hasanah, Bapak Haji Dedi beserta staf dan jajaran, para tokoh, para sepuh, hadirin yang dirahmati Allah, puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, di dalam fikih ada bab namanya janaiz, yaitu bab tentang pengurusan jenazah, dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Maka pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan mengenai persoalan tersebut, mengenai kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Salah satunya memandikan, mengkafani, menguburkan, menyolatkan. 4 hal ini wajib dilakukan bagi orang yang sudah meninggal dunia, yang dilakukan orang yang masih hidup, kecuali kepada 2 perkara. 1, orang yang mati syahid. Yang kedua, bayi yang keguguran. Jadi wajib memandikan, mengkafani, menguburkan, menyolatkan kepada muslimin muslimat yang sudah meninggal
dunia, kecuali kepada dua orang. Satu yang mati syahid, yang kedua bayi yang keguguran. Mati syahid ada tiga. Pertama ada syahid dunia akhirat. Siapa itu yang masuk kategori syahid dunia akhirat? Orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berperang di jalan Allah, belain agama Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah, meninggal dunia, maka derajatnya syahid dunia, syahid akhirat. Kayak di zaman Nabi, sahabat para berperang, banyak yang meninggal dunia, maka gelarnya syahid dunia, syahid akhirat. Para pahlawan kita, kata Hadratus Syekh Hasyim Ashari, bela agama, berjuang, jihad hukumnya, maka meninggal dunia syahid. Begitu. Karena penjajah tidak hanya mengekang kebebasan kita, ngambil segala macam sumber daya, tapi juga mereka menyebarkan agama. Begitu. Berperang melawan penjajah, jihad. Kalau mati syahid. Makanya Bung Tomo untuk menyemangati para pahlawan menggunakan lafaz Allahu Akbar. Jadi bergelora semangat kebangsaannya. Orang yang syahid dunia, syahid akhirat, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, maka ketika meninggal dunia enggak usah dimandiin, enggak usah dikafanin, enggak usah disolatin, langsung dikuburin. Orang yang meninggal syahid dunia, syahid akhirat, dikuburin dengan pakaian yang terakhir dipakai. Kenapa enggak dimandiin? Sebab orang yang syahid dunia, syahid akhirat, berperang di jalan Allah, ada darahnya. Itu darah jadi saksi nanti. Bahkan darahnya wangi. Bahkan darahnya kagak hilang ketika dikuburin. Maka kalau dimandiin bakal hilang darahnya. Makanya orang yang syahid dunia, syahid akhirat, tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Baik itu kuburannya masing-masing sendiri atau kuburan massal. Tuh, syahid dunia, syahid akhirat. Yang kedua ada syahid dunia saja. Siapa yang masuk kategori syahid dunia? Orang yang berperang di jalan Allah. Cuman niatnya bukan karena Allah. Niatnya pengen dapat gelar pahlawan. Niatnya pengen dibilang pemberani, pengen dikata jagoan. Mati dia. Tapi dalam pandangan agama bukan syahid akhirat, syahid dunia doang. Orang lihatnya, oh dia matinya perang di jalan Allah, syahid itu dia. Tapi niatnya bukan karena Allah, enggak dapat gelar syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia doang. Ganjarannya enggak dapat. Maka di akhirat ditanya, ma'amalukum, apa yang kau lakukan di dunia sampai dapat nikmat begini besar? Wajar, saya kan berperang di jalanmu ya Allah, saya kan mati di jalanmu ya Allah. Kadzib, tak kata Allah, engkau bohong, engkau berperang bukan karena aku, tapi pengen karena dapat rampasan perang, karena pengen dapat gelar pahlawan, karena pengen dapat gelar pemberani. Kini gelar itu engkau peroleh, sebutan itu engkau peroleh, maka dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min jalik. Niatnya salah. Maka orang yang berperang bukan karena Allah, syahid dunia doang. Tetap enggak dimandiin, enggak dikapanin, enggak disolatin, langsung dikuburin. Kan niat mah enggak ada yang tahu kecuali Allah. Dalam pandangan manusia syahid, enggak dimandiin, enggak dikapanin, enggak disolatin, langsung dikuburin. Tuh begitu. Yang ketiga, syahid akhirat. Syahid apa Pak? Syahid akhirat. Siapa golongan yang syahid akhirat?
orang yang tidak berperang di jalan Allah. Tidak. Matinya dalam pandangan manusia biasa aja. Tapi dalam pandangan agama ganjarannya seperti orang yang meninggal berperang di jalan Allah. Mana itu orang yang dapat gelar syahid akhirat, yang enggak berperang cuma dapat ganjaran berperang, jihad fisabilillah, matinya gelarnya syahid. Siapa? Orang yang meninggal dunia karena wabah, orang yang meninggal dunia karena gempa bumi, orang yang meninggal dunia karena banjir, orang yang meninggal dunia karena longsor, orang yang meninggal dunia karena kebakaran, pokoknya musibah dah. Orang yang meninggal dunia di jalan Allah, nuntut ilmu. Orang yang meninggal dunia khususnya perempuan melahirkan, maka ketika dia meninggal dunia gelarnya syahid akhirat. Kalau syahid akhirat tetap dimandiin, dikapanin, disolatin, dikuburin. Karena bukan berperang di jalan Allah, cuman dapat ganjarannya aja syahid akhirat, seperti orang yang mati syahid. Tuh hadirin yang dirahmati Allah. Wallahu alam. Tadi udah dijabarin kan, yang dapat syahid akhirat karena bencana, gempa bumi, tsunami, longsor, kebakaran, apalagi orang yang melahirkan, orang yang menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang pergi dari rumahnya keluar menuntut ilmu, maka dia jihad fi sabilillah sampai kembali lagi ke rumah. Begitu. Sampai kembali lagi ke rumah. Ada ibu-ibu ngaji niatnya dari rumah nuntut ilmu. Begitu selesai pengajian, kita bikin seragam yuk, beli seragam, ayo berangkat ke Tenabang. Berangkat ke Tenabang. Di Tenabang mati syahid. Karena belum nyampe rumah. Hatta yarji'a, sampai dia balik lagi ke rumah, begitu. Tuh hadirin yang dirahmati Allah. Mati lagi nuntut ilmu, begitu. Tuh, dia enggak berperang, enggak berperang. Orang yang kebakaran, orang yang musibah, bencana, enggak berperang. Cuman derajatnya seperti orang yang berperang. Begitu. Termasuk bisa jadi Abang Afan itu yang niatnya memang nyari rezeki, begitu. Tiba-tiba meninggal dunia. Ya mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau bapak berangkat kerja dari rumah, ya Allah, saya niat kerja nafkahi anak istri. Selama bapak di kantor 5 jam, 6 jam, kalau niatnya ibadah maka jadi ibadah. Tuh, termasuk orang yang meninggal dunia mati dalam keadaan punya wudu. Mati dalam keadaan punya wudu. Termasuk ganjarannya syahid. Tuh makanya kalau sebelum tidur wudu dulu. Sebelum tidur wudu, baca doa, kulhu, al-falaq, an-nas, zikir, begitu. Niatin bangun tahajud. Karena emang kecapean kagak bangun tahajud, maka udah dapat ganjaran pahala tahajud. Alhamdulillah. Tuh hadirin yang dirahmati Allah. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, sebelum orang meninggal dunia ngalamin yang namanya sakaratul maut, ngalamin yang namanya mabok menjelang kematian. Ini apa yang mesti kita lakuin orang yang hidup? Kalau kita mendapati keluarga kita udah sakaratul maut, pertama rubah posisi tidurnya. Sunnahnya miring
dengan lambung kanan. Ini palanya di sini nih, kakinya di sini. Palanya di utara, kakinya di selatan. Miring ngadep kiblat seperti orang di liang lahat. Miring lambung kanan. Kayak begini nih, ini palanya di sini, kakinya di sini. Madepin ke sana kiblat. Kalau enggak bisa lambung kanan, miringin lambung kiri. Berarti kalau lambung kiri tetap ngadep kiblat. Kakinya di selatan, karena ini pas banget nih, lempengan ngadep kiblat kan. Kakinya di selatan, kakinya ini pala ya. Palanya di selatan, kakinya di utara. Madep kiblat, miring kayak di liang lahat. Kalau kagak bisa juga, emang orang lagi sakit susah, dimiringin kanan miring kiri, ya udah. Palanya di timur, kakinya di barat. Cuman kepalanya diganjel biar wajah dan dadanya ngadep kiblat. Itu sunnah posisi tidur kita di rumah. Palanya di timur, kakinya di barat. Ini yang ngaji begitu apa kagak? Ntar banyak yang dirubah nih ntar nih kasurnya nih rumah. Iya, jadi sunnahnya tidur pala di timur, kaki di barat. Emang kenapa begitu? Sunnah Nabi yang pertama. Yang kedua, latihan mati. Jadi kalau udah mati husnul khotimah, udah ngadep kiblat. Yang hidup kagak usah repot-repot geser orang geser sini begitu. Karena emang udah sesuai aturannya. Jadi sekali lagi, yang paling gampang, kepalanya di timur, kakinya di barat, diganjel kepala. Udah begitu, hadirin yang dirahmati Allah, dibacain surat Yasin. Iqra'u Yasin alau mautakum. Bacakan surat Yasin terhadap orang yang sakaratul maut atau orang yang sudah meninggal dunia. Kalau orang yang sakaratul maut mau meninggal dunia dibacain surat Yasin, maka mempermudah proses keluar ruh dari jasad. Sebab namanya sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Malaikat Jibril aja enggak tega ngelihat Nabi ketika sekarat. Malaikat Jibril enggak tega, saking sakit-sakitnya. Begitu. Kata Rasulullah, ya Allah, jangan engkau timpakan sakit sakaratul ini untuk umatku, cukup aku aja yang menanggungnya. Tuh saking cinta-cintanya Nabi. Makanya doa Nabi dikabulin. Umatnya Nabi ada yang sakaratul mautnya enggak sakit, gampang. Seperti nyabut rambut dari tumpukan tepung. Kalau nyabut rambut dari tumpukan tepung, berat apa ringan? Ringan. Karena udah ditanggung semua sakitnya sama Nabi. Nabi minta begitu sama Allah. Jangan timpakan sakit sakaratul maut ini bagi umat-umatku. Cukup aku aja. Maka malaikat Jibril aja enggak berani lihat. Kata Rasulullah, ya Jibril, kenapa engkau menoleh dariku? Apa engkau tidak suka kepadaku? Kata malaikat Jibril, aku enggak tega ya Rasulullah, engkau kesakitan begitu. Gambarannya, kalau kita hidup, kulit kita dikelet dari tubuh kita, dari daging kita. Sakit apa enggak Pak? Sakit, tapi sakaratul maut 70 kali lipat sakitnya daripada itu. Tuh, makanya sakaratul maut itu ngorok menjelang kematian. Bacain surat Yasin. Bacain surat Yasin. Nabinya bilang begitu. Yang kedua, kalau dibacain surat Yasin belum meninggal dunia juga, bukan nyumpain biar cepat mati, enggak. Tapi emang biar cepat-cepat ruhnya keluar dari jasad. Kalau dibacain surat Yasin belum meninggal dunia juga, hadirin yang dirahmati Allah, bacain surat Ar-Ra'du. Bacain apa? Surat Ar-Ra'du.
Kalau dibacain surat Ar-Ra'd belum meninggal dunia juga, siwakin giginya, pakai siwak. Yang paling afdol kayu arak. Tapi kalau kagak ada, ya kayu jambu juga kagak apa-apa dah. Yang di tempat kita tuh jambu, ambil be batangnya, digecek, digosokin, siwakin, begitu. Pakein kayu siwak. Itu bisa mempercepat keluarnya ruh dari jasad. Kalau belum meninggal dunia, ini yang paling umum, talkinkan. Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinkan olehmu bagi orang yang mau meninggal dunia, bisikan di telinga kanannya, pelan-pelan bisikin la ilaha illallah. Bukannya orang lagi sakarat, nyebut apa yang disebut, orang dia juga lagi mabok, kagak inget dia. Makanya mesti dibimbing, ditalkinin la ilaha illallah. Ketika dia udah ngucap, pegang tangannya, dibisikan di telinga kanannya la ilaha illallah. Dia udah ngucap la ilaha illallah. Udah, jangan ditalkinin lagi. Kalau dia udah ngucap, udah. Dan jangan diajak ngobrol lagi. Jangan. Maka akhir hayatnya ngucap la ilaha illallah. Dakhulal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang akhir hayatnya ngucap la ilaha illallah, bakal masuk surga. Kalau udah kita bimbing, kita talkinin dia ngucap la ilaha illallah, sekali dia ngucap, udah selesai. Jangan diajak ngobrol lagi. Jangan ditanya, Mbak, surat tanah di mana, Mbak? Surat tanah. Jangan. Udah, iya, itu bangun lagi ntar dia. Gitu. Tuh makanya hadirin yang dirahmati Allah, biar anak kagak nanya-nanya, kalau kita sakit itu sunnah bikin wasiat. Kalau kita sakit sunnah bikin wasiat. Wasiat tuh begitu. Nah, kenapa ya anaknya dikumpulin? Ono tanah yang di utara jangan dijual. Tanah yang di selatan jangan dijual. Kontrakan jangan dijual. Emang kenapa, Mbak? Punya Cina, bego. Nggak mau dijual, begitu. Itu bikin wasiat tuh sunnah. Kita mau dimakamin di mana, mau di ini apa, itu sunnah bikin wasiat. Karena kenapa orang sakit sunnah bikin wasiat? Karena sakit itu lebih dekat kepada kematian. Ya walaupun banyak orang yang meninggal nggak sakit, banyak, tapi kalau sakit itu lebih dekat kepada kematian. Maka ketika sakit, adabnya bikin wasiat. Yang kedua, berobat. Jangan sampai nggak berobat, ikhtiar berobat. Bagi orang yang sehat, adabnya tengokin, jenguk. Maka ketika kita jenguk orang sakit, dari rumah mau jengukin tuh malaikat doain, ya Allah ampunin dosa dia, ya Allah kabulin hajat dia. Tuh malaikat doain ketika kita mau berangkat jenguk orang sakit. Ketika udah sampai di rumah sakit, adabnya jenguk orang sakit jangan lama-lama, sebentar aja. Kita aja kalau lagi sehat ditemenin lama-lama pegel juga, apalagi yang sakit. Doain aja, doain. As'alullahal azim, Rabbul arsyil azim an yasfiak 7 kali. Ya sebelumnya doa yang biasa, istighfar, astagfirullah, alhamdulillah, salawat, langsung doa. As'alullahal azim, Rabbul arsyil azim an yasfiak, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lama-lama nengokin orang sakit. Doain, jangan lama-lama, gedein hatinya. Kasih semangat, Pak, sakit ini apa ya? Iya. Oh tenang Pak, saudara saya sakit kayak begini, alhamdulillah sembuh. Bapak juga insya Allah sembuh ya kayak saudara saya. Yang bener Pak, iya sembuh. Sekarang udah bisa mancing lagi, udah mancing lagi. Gedein hatinya, jangan dijatoin. Bapak sakit ini ya? Iya. Ya kemarin saudara saya sakit begini, mati Pak. Ya makin lemes dia. Makin ngedon dia. Gitu.
Gedein hatinya, kasih semangat tuh orang yang sakit tuh. Yang keempat, adabnya jangan nengokin di pagi hari, jangan nengokin di malam hari. Pagi hari dia lagi istirahat, malam hari butuh istirahat. Makanya tuh sama rumah sakit dipakein jam. Kalau siang jam 11 sampai jam 1. Kalau sore jam 5 sampai jam 7. Nengokin tuh. Di luar itu kagak boleh. Kecuali keluarganya yang nemenin. Emang adabnya begitu. Ada waktu-waktunya. Tuh hadirin yang dirahmati Allah. Dan nengokin jangan lama-lama, sebentar aja balik. Ini mah orang pada ngantri, kita masih di dalam baik begitu. Jangan. Itu bagi adab orang yang sakit, jangan banyak ngeluh. Kalau kita sakit jangan banyak ngeluh sama manusia, ngeluhnya sama dokter boleh. Lah kalau dokter memang kita identifikasi berdasarkan keluhan. Bapak keluhannya apa? Begitu kan? Ditanya, ini begitu. Jangan ngeluh sama orang yang jenguk, begitu. Gua begini ya, gua begini sakit banget ini. Ya yang jenguk juga kagak tahu apa-apa. Dokter bukan apa bukan. Banyakin baca kulhu kalau lagi sakit, sunnahnya. Banyakin baca kulhu surat Al-Ikhlas. Kenapa? Kalau sakitnya bukan menyebabkan kematian, bakal cepat sembuh. Kalau sakitnya menyebabkan kematian, dengan dia banyak baca kulhu, matinya husnul khotimah. Karena kulhu isinya pengesaan kepada Allah. Daripada ngeluh baik, baca baik kulhu sebanyak-banyaknya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau sakitnya enggak menyebabkan kematian, bakal cepat sembuh. Tapi kalau sakitnya yang menyebabkan kematian, matinya husnul khotimah. Sebab orang kalau sakit yang menyebabkan kematian, mau diobatin kayak apa aja nggak sembuh. Emang karena sakitnya menyebabkan kematian. Dan kalau Bapak mendapati orang yang sekarat, udah nggak doyan makan, udah nggak doyan minum, jangan ditinggal. Mau dimakan muntah, mau diminum muntah, itu udah detik-detik menjelang kematian. Karena apa? Rezekinya udah habis, dimakanin aja muntah, diminumin aja muntah. Orang kalau rezekinya udah mau habis, bakal meninggal. Kan ada yang begitu kan? Dimakanin muntah, diminumin muntah, jangan ditinggal, temenin. Itu dikit lagi mau sekarat, dikit lagi mau meninggal dunia, rezekinya udah habis. Coba kalau kita ntar disediain, dimakan apa kagak? Muntah apa kagak? Emang rezeki kita masih, selama kita hidup masih ada rezekinya. Tapi ketika kita udah meninggal dunia, minum aja kagak masuk, makan aja kagak masuk. Artinya rezekinya udah habis, jangan ditinggal jauh-jauh. Talkinin tadi dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi kata ulama, kalau udah ngabisin udah nggak bisa nyebut la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Takut kalau dia nyebut la ilaha, kecabut, nggak ada Tuhan berarti. Maka kata ulama, Allah, 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 nggak ngapa-ngapa. Kalau udah susah benar. Tuh hadirin yang dirahmati Allah. Kalau nggak mati-mati juga, kumpulin saudaranya. Ini kejadian di masyarakat. Kumpulin saudaranya, kumpulin kerabatnya, ngomong anaknya, paman, encang, encing, bibi, pak le, bu le, maafin kesalahan orang tua saya. Ini susah sekaratnya, udah beberapa hari tapi nggak meninggal dunia. Mungkin punya salah sama paman, sama bibi, sama pak le, sama bule. Kata pak le nya, emang iya dia ngambil tanah gua. Begitu, gua kagak mau ribut, cuman gua jatuh kata, lu tunggu mati lu. Begitu, ada orang yang begitu dendam sampai dia jatuh kata, dia nggak mau ribut, nggak mau bertengkar, tapi sakit hati, gua tunggu sampai mati lu. Tuh, ya udah tolong maafin paman, enak aja maafin, balikin dulu tanah gua. Begitu kata dia. Iya dah, dibalikin, ikhlas nih, ikhlas, dibalikin, baru bisa meninggal dunia. Lep aja meninggal. Tuh ada kejadian begitu. Hadirin dirahmati Allah. Sahabat Nabi kan ada yang meninggal dunia sakarat nggak mati-mati.
sampai Nabi ngutus Sayyidina Ali, enggak mati-mati juga. Kata Nabi, ya udah kalau begitu emang kenapa ini dia enggak mati-mati? Durhaka sama emaknya, durhaka sama emaknya. Emang kenapa? Pilih kasih sama emaknya. Bininya dibeliin baju baru, emaknya dibeliin baju bekas. Kalau kita gampangnya begini dah, bininya dimuliakan, emaknya enggak dimuliakan. Mau lebaran dikasih 10 juta bininya, emaknya dikasih 500.000. Lah beli ikan asin doang katanya. Sakit hati emaknya, meninggalnya susah sakaratul maut. Kata Rasul, udah bakar aja bakar. Daripada matinya susah, sakaratul mautnya susah, bakar aja. Tapi kan emak nggak tega ngelihat anaknya dibakar. Ya udah ya Rasulullah, saya maafin kesalahan dia, baru bisa meninggal dunia. Tuh jadi begitu ada, hadirin yang dirahmati Allah. Ini udah meninggal dunia nih ceritanya nih, udah meninggal tuh ya, udah meninggal. Maka kadang-kadang untuk memastikan udah meninggal apa belum, dalam fikih kita bisa melakukan beberapa hal. Satu, ambil kapas, taruh di hidungnya. Ini kan udah kelihatannya udah meninggal nih, tapi kita belum yakin nih, udah meninggal apa belum. Sementara dokter belum datang, kita nelpon. Sementara mau dibawa ke rumah sakit ya bakalan nembus lagi. Ini bagaimana? Maka dalam fikih, ambil kapas, taruh di hidung. Kalau itu kapas terbang, masih hidup. Kalau tuh kapas kagak terbang, udah meninggal dunia. Kalau kagak percaya, cobain tadi rumah pakein kapas hidungnya. Kira-kira kapas terbang apa enggak? Terbang, orang kita masih napas. Tuh kapas terbang. Ya ilah modal goceng, kapas. Tuh pakein kapas. Hidungnya pakein kapas. Kalau enggak terbang, udah meninggal. Kalau terbang, masih hidup. Kalau kita masih hidup, ada mirror kaca, itu bersinar di kaca tuh. Wajah kita ada di mata istri. Jadi mata tuh begitu. Kalau nggak percaya, cobain dah. Kata bininya, ngapa sih bang begitu? Enggak, gue pengen ngeliat aja mata lu main tatap-tatapan. Itu gombal. Masa depan aku ada di mata kamu. Begitu deh. Iya tawa, abang bisa aja. Tapi itu iya, kalau bapak nggak percaya, kita lagi zaman SD kan sering tuh main lama-lamaan ngedep. Begitu kan? Lama-lamaan ngedep, lama-lamaan melotot. Nggak kuat, ngedep juga akhirnya begitu. Tapi kalau ntar nggak membuktikan, bapak sama bini main tatap-tatapan mata, maka wajah kita ada di mata dia. Wajah istri ada di mata kita. Itu yang melihat kita. Kayak ngaca. Betul ya? Itu kalau masih hidup begitu. Tapi kalau udah meninggal dunia, nggak bisa. Gelap. Kalau udah meninggal dunia, gelap. Dan yang keempat, untuk memastikan, ini yang umum, nadinya dipencet. Nadinya dipencet. Oh udah nggak ada, udah dingin. Tuh, maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau udah begitu, andai kata ada orang yang matanya melotot, oh ini dia belum ikhlas nih, matanya melotot. Kagak, nggak masalah ikhlas nggak ikhlas. Kata Nabi, innal basara yatba'ur ruh. Sesungguhnya mata itu bakal melihat kemana ruhnya akan diangkat. Maka melotot ke atas. Karena mata tuh ngeliatin ruhnya diangkat. Ruh diangkatnya ke atas, ke samping, kanan apa kiri? Ke atas. Makanya nggak ada orang meninggal melotot ke kiri. Nggak ada. Karena emang ruhnya diangkatnya ke atas.
ruh ke atas diangkatnya, mata ngeliatin, makanya matinya melotot. Yang masih hidup tutup pakai tangan, baca doa Bismillah wa ala millati Rasulillah. Coba bareng-bareng, Bismillah wa ala millati Rasulillah, Bismillah wa ala millati Rasulillah, Bismillah wa ala millati Rasulillah. Udah hafal? Pinter bener pada udah hafal ya. Bismillah dengan menyebut nama Allah, wa ala millati dengan agama yang dibawa Rasulillah, dengan keagungan dan kemuliaan agama yang dibawa Rasulullah. Tutup. Udah merem dia. Jarang yang habis tutup ngotot lagi, jarang. Udah kagak ada ruhnya. Tadi mah mata karena ngelihat ruh keluar dia. Kayak sapi dipotong kan udah nggak ada ruhnya tuh, tapi masih kedet-kedet apanya? Uratnya tuh sapi udah nggak ada, udah meninggal, tapi masih dek begitu kakinya. Kadang masih ada uratnya. Tuh, maka orang yang meninggal dunia melotot bukan karena dia penasaran, bukan. Karena memang mata itu melihat kemana ruhnya pergi. Kalau udah begitu, hadirin yang dirahmati Allah, yang masih hidup ini dagunya diikat ke kepala. Dagunya diikat ke kepala. Ini biasa begitu tuh. Tuh digituin tuh. Ya. Serem juga ya saya gitu ya. Tuh. Dagunya diikat. Emang kenapa? Biar mulutnya kagak mangap. Karena kalau orang meninggal dunia, hidungnya bengkok, mulutnya mangap. Emang udah kagak ada ruhnya? Begitu. Biar matinya kagak mangap, lah kita lagi hidup kalau dipoto mangap jelek banget. Apalagi meninggal dunia. Maka biasanya diikat tuh. Dagunya sampai kepala. Ganti pakaiannya dibuka. Pakainya dibuka. Diganti sama kain panjang. Kalau yang udah berangkat haji, udah berangkat umroh, biasanya nanti gua kain kapannya, kain ihram gua aja ya. Oh iya, nggak apa-apa, boleh. Itu kain ihram tuh jangan dibuang semua di Mekah, jangan dibuang, bawa pulang. Bisa buat kain kafan, buat nutupin. Tuh hadirin yang dirahmati Allah. Kakinya, jempolnya diikat. Karena kalau kita masih hidup, kita bisa begini nih kita. Kita bisa rapat kita. Kalau masih hidup kita bisa rapat, tuh begitu. Tapi kalau udah meninggal dunia begini, dia udah nggak ada ruhnya, maka sunahnya jempolnya diikat jempolnya itu. Jangan kencang-kencang. Ini mentang-mentang dendam, gua ikat tuh rasain. Kagak, udah dikit sekedar cuma ikat buat ngerapetin. Karena udah meninggal, bakal jebrah. Lo kan jebrah ini jelek. Jebrah, maka dirapetin gitu. Tuh hadirin yang dirahmati Allah. Karena tadi posisinya udah pala di timur, kaki di barat, ya udah nggak usah dipindahin lagi, begitu. Atau di palanya di utara, kakinya di selatan, begitu. Udah meninggal begitu. Tutupin. Nah bagi kita yang datang takziah, kan kepalanya ditutup, kita sunnahnya ngebuka, dibuka. Oh cakep banget, matinya lagi senyum, begitu. Kita doa dah, Allahumma ftah abwabas sama liruh. Ya Allah, bukakan pintu langit untuk si fulan. Lapangkan kuburnya, terangin kuburnya, ampunin dosanya. Itu minimal begitu. Jadi yang datang ngelihat. Kan dia ditutupin wajahnya, kita ngelihat tuh, kita buka. Doa kayak tadi. Allahumma ftah abwabas sama liruh. Waghfir lana walahu. Wafsah qabrahu. Wanawir qabrahu. Waghfir lana walil muslimin. Kalau diterjemahin diartiin bebas, ya Allah bukakan pintu langit untuk menyambut si fulan. Karena orang meninggal luruhnya bakal dilaporin kepada Allah, dibawa sama malaikat. Pintu langit biar dibuka.
Lapangkan kuburnya, terangin kuburnya, ampunin dosanya. Habis itu tutup lagi. Tuh, kalau mau baca Yasin silakan, mau tahlil silakan, kalau enggak segitu aja udah sunnahnya terpenuhi. Jangan pakai kagak ngeliat. Kalau gua ngeliat, ntar gua keingetan baik lagi begitu. Enggak. Ini kan besti gua, justru besti itu begitu, buka, ngeliat terakhir kalinya. Begitu. Tuh, habis ngeliat tutup lagi. Tuh hadirin yang dirahmati Allah. Yang masih hidup kan udah begitu tuh. Taruh di depan. Tadi kan di kasur tuh ya, di kasur. Kan kagak mungkin ditaruh di kamar baik. Biasanya ditaruh di ruang tamu atau di ruang yang lebih luas begitu. Orang pada datang begitu. Maka sunnahnya kalau zaman dulu taruh di depan. Enggak pakai kasur, dipan. Adabnya begitu. Jangan ditaruh di bawah digeletakin, enggak adab. Oh dia emang masih hidupnya tidur di ubin mulu, taruh aja di ubin, enggak adab. Taruh di depan. Di depan tuh kayak seukurannya lebarnya 80 cm ya kurang lebih. Panjangnya 1,5. Dipan. Taruh di depan. Sunnahnya di tiap kaki-kaki dipan dipakein air, ditaruhin air. Atau di bawahnya dipakein wangi-wangian. Emang kenapa? Ditaruhin air di kaki-kaki dipan biar semut nggak pada datang, biar serangga nggak pada datang karena udah jadi bangkai. Makanya kan sunahnya nggak boleh lama-lama dikuburin. Jangan pakai nunggu sehari 2 hari. Ya bau namanya bangkai. Begitu. Nah kalau udah beres, udah rapi, baru diumumin. Disiarkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Fulan bin Fulan. Kata yang dengar, itu benar dia Pak? Kan masih sehat banget. Kemarin aja masih ngaji kuliah subuh sama gua. Iya. Udah meninggal dunia. Bener apa enggak ya? Tapi namanya emang dia ini. Bener meninggal dunia. Karena umur kagak ada yang tahu. Umur kagak ada yang bisa menerka dan menebak. Begitu. Lah yang meninggal anaknya. Kan yang sakit bapaknya. Ada yang kayak begitu. Bahkan yang meninggal cucunya ada. Kakeknya masih hidup. Cucunya yang meninggal. Begitu. Oh. Akhirnya orang pada bersedih. Ya mana baik banget dia mah. Orang meninggal dia gembira. Yang hidup nangis. Tapi ada orang yang kata Imam Syafi'i, orang meninggal dia sedih, yang masih hidup gembira. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Fulan bin Fulan. Kata yang dengar, mati juga akhirnya biang kerok. Itu ada. Jadi orang mati dia mah sedih karena dia bakal mendapatkan segala macam di alam kubur. Yang meninggal dunia girang. Na'udzubillah min jalik. Maka seperti kita orok. Kalau bisa mah kita matinya kayak kita orok. Kenapa? Ketika orok kita menangis, yang di sekeliling kita gembira. Kita nangis tuh ketika orok. Orang sekeliling kita girang. Oh sehat bayinya, udah hidup begitu. Na'udzubillah min jalik. Kalau akhir hayatnya orang girang kita sedih. Na'udzubillah min jadi tuh hadirin yang dirahmati Allah, setelah diumumin tuh baru dah tuh mau diumumin ceritanya. Diumumin udah, orang pada datang, maka nanti pertemuan akan datang, baru dah kita belajar mandiin, sunnahnya berapa gayung, sunnahnya berapa ember, apa yang mesti dicampur. Kalau orang kampung dipakein kapur barus, dipakein daun yang buat ngolek, daun apa Pak? Daun pandan begitu. Emang begitu ada aturannya? Oh ternyata semua ada sunnahnya. Tuh bahkan sebelum disolatin sunnah dibayarin utang-utangnya. Kalau dia punya utang. Makanya sudah ahli warisnya kan kalau bapak saya punya salah maafin ya Pak. Ada tingkah laku, ada perkataan, perbuatan, tolong maafin. Begitu sambutannya keluarga. Kalau punya utang bilang ke kami, ke ahli warisnya. Begitu. Sunnahnya sebelum dikuburin. Kalau dia sakit 7 hari,
Kagak sholat, bayarin pidyahnya. Pidyah itu to'amu miskin, pidyah itu buat orang miskin. Maka anterin ke du'afa. Jangan setiap yang datang dibagi, yang datang kalau ada yang orang kaya, maka kagak sah pidyahnya. Begitu. Pidyahnya buat orang miskin, 7 hari kagak sholat. Waktunya seliter, kalau sehari 5 waktu 5 liter. 7 hari 5 kali 5, 75 liter. 35 liter seminggu. Begitu. Kalau kagak bisa, anaknya kodoin, anaknya ada 7. Lu sehari ya, iya, begitu. Ustaz, bapak saya nggak sholat 35 tahun. Itu bagaimana Ustaz bayar pidyahnya? Ya hitung baik. Sehari 5 liter. Kalau setahun 365 hari, berarti 1890 liter. Kalau dibulatin 2 ton. 2 ton. Kalau 35 tahun, ya 35 kali 2 ton. Jadi berapa? 70 ton. 70 ton bayar pidyahnya. Setonnya berapa? Tanya baik warung Madura, apa nanya saya? Pak, Ucok, berapa duit ini seton? Seton 13 juta. Berarti kalau 70 ton, 13 kali 70, 900 juta. Bayarin pidyah dulu, jangan dibagiin warisannya. Bayarin utangnya dulu, bayarin pidyah dulu. Baru kalau udah dibayarin utang, bayarin pidyah, ada sisa, baru dibagi warisan. Kalau kagak ada, lo kan 900 juta udah gede juga. Kalau kagak ada, anak-anaknya kodoin sholat yang ditinggalin orang tuanya. Usolli fardhu zuhri arba rakatin mustaqbilal kiblati, kodoan li atau an pulan bin pulan lillahi ta'ala. Kata anaknya, boro-boro kodoin baba, gue juga banyak utangnya, begitu kada. Anak-anak orang ajar pada maunya warisannya doang, begitu. Tuh hadirin yang dirahmati Allah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ini sangat cocok sekali dikarenakan saya bagian pemeliharaan jenazah di sini. Itu ada kasus yang paling tapi di kampung di sana, dikarenakan saya di sana jadi amil 13 tahun, jadi benar-benar berguna di kampung mah. Pernah kejadian itu yang susah sakarat. Ternyata dia itu kata orang tua punya ilmu sihir kayak gitu. Itu caranya ya ada, barangkali ada apa? Ada ilmu-ilmunya gitu untuk menyopotin itu gimana tuh. Iya. Susah banget Pak. Iya, betul. Terima kasih. Jadi kalau ilmu sihir atau pakai susuk, pakai apa begitu, emang menyebabkan susah untuk sekarat. Kalau diantaranya kalau pakai benda, itu digebuk pakai daun kelor. Dibekuk pakai daun kelor, susuk, kengasinan tuh pakai daun kelor tuh bisa rontok. Yang kedua, tentu saja kita nanya sama yang ahli, sama yang bisa. Karena Ustadz juga kayak bengkel. Ustadz juga kayak bengkel. Ada yang spesialis AC bersihnya. Ada yang spesialis kaki-kaki bengkel. Ustadz juga begitu. Ada yang bisa buat penyakit non medis begitu. Nah kalau gini jatuhnya non medis nih. Bagaimana caranya? Ya panggil Ustadz yang ngerti, yang paham untuk ngebuang, mungkin dia pakai susuk di mana. Paling kagak minimal kita baca tuh yang dalam baca doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu begitu baca 3 kali. Itu bakal keluar. Insyaallah bakal keluar. Insyaallah bakal keluar. Tapi kalau kagak bisa juga ya seperti saya bilang tadi, minta tolong ama kiai guru yang memang ahli di bidang itu. Biasanya kalau udah keluar itu bisa sakaratul maut. Emang begitu. Emang Rontek katanya. ya emang orang dulu begitu. Banyak ilmunya, banyak pemakainya. Tapi dia kan kagak berguru. Orang tuanya ngewarisin begitu. Ada orang tuanya ngewarisin. Itu ilmu ada yang begitu, ada yang dipelajarin, ada yang warisan kalau ilmu-ilmu begitu. Maka hadirin yang dirahmati Allah. Ini kita nih kalau punya nih, kalau bisa buang-buangin aja. Buangin aja. Takut matinya susah sakaratul mautnya gitu.
Lah sakaratul maut aja Pak, ketika meninggal dunia aja Pak, mohon maaf ya, gigi palsu itu mesti dicopot-copotin Pak. Apalagi pakai behel ya, lah aki-aki pakai behel ini ribet banget ah. Itu mesti dicopotin, begitu. Nggak boleh, begitu. Apalagi ilmu-ilmu, mohon maaf dalam tanda petik, ilmu-ilmu begitu, buang-buangin. Susah ntar sakaratul mautnya. Jadi itu sarannya ke kiai, ke guru yang memang paham, begitu. Enggak semua ustadz bisa paham, begitu. Ke yang paham aja, bisa dicabut, bisa dihilangin, bisa diangkat, begitu. Tidak ada lagi? Kita baca Fatihah, mudah-mudahan duduk di majelis ilmu, Allah ampuni dosa kita, Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Yang sedang sakit Allah beri kesembuhan, yang sedang sulit Allah beri kemudahan. Kita minta sama Allah biar bisa ke Mekah, ke Madinah. Kita minta sama Allah dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ala haji hiniyah wa liniyatin sholiyah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suruk itu artinya terbit matahari. Maka bunyi titit itu jangan langsung sholat. Tunggu sampai matahari naik 1/4 tombak. 1/4 tombak itu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Jadi kalau udah bunyi titit, jangan langsung sholat. Itu matahari terbit, haram hukumnya. Tunggu dulu sampai 10 menit, baru sholat sunat isyraq. Baru sholat sunat duha, boleh. Kalau sedang matahari terbit, haram hukumnya. Begitu. Ya jalal jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu anhu sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali walikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afafa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyaykhina fid din wa limasyayikh hadhihi baldati ajmain wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir alaina ziyaratal haramain. Allahumma yassir alaina ziyaratal haramain. Allahumma yassir alaina ziyaratal haramain fil Makkah wal Madinah warzuqnal afwa wal afiyah was sakinah bijahil sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.